Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai seorang pemimpin orkestra bernama David Lang di Amerika Serikat, Desember tanggal 4, 2017. Dia kumpulkan 400 pemain musik, tapi disuruh bawa alat musiknya sendiri-sendiri. Siapa aja boleh datang asal bisa main. Datang yang profesional, datang yang amatiran, datang yang sudah lama tidak pernah main, datang yang masih baru. Ada yang paling kecil umur 9 tahun, ada yang paling dewasa 82 tahun. Masing-masing bawa alatnya sendiri-sendiri. Pergi di sebuah jalan namanya Jalan nomor 23, 23rd Street Armory di Philadelphia. Dan ketika mereka mulai berlatih, kelihatanlah di situ. Ada yang main gitar, gitarnya udah senarnya ada yang putus satu. Ada yang trompet dibawa tapi ada yang satu kenop gak bisa bunyi. Macam-macam orang bawa. Tidak semua sempurna. Rata-rata udah biasanya disimpan di rumah, di gudang, di mungkin basement. Tapi karena ada undangan untuk semua yang kepingin main, ayo main. David Lang memimpin mereka, mengajari mereka bermain. Naikkan lagu-lagu umum yang sudah mereka tahu. Ternyata hasilnya luar biasa. Orang senang, orang tepuk tangan, walaupun instrumennya itu rata-rata sudah nggak baru, rata-rata pasti ada cacatnya, ada yang nggak jalan, ini itunya. Tapi ketika dimainkan bersama-sama, wow, dapat tepuk tangan yang luar biasa dari masyarakat. Sebuah gambaran kita itulah. Kita ini yang kadang-kadang kita berkata, saya nggak sempurna, saya nggak hebat, saya banyak kekurangan. Tapi yang penting kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan penyembahan, kita mau naikkan ucapan syukur. Di tengah apapun situasi kendala yang ada, Tuhan pasti terima. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak cari yang sempurna, tapi Tuhan cari hatinya. Mungkin suara kita nggak sempurna, mungkin kita tidak gampang hafal lagu. Mungkin hidup kita juga banyak kekurangannya. Tapi Tuhan cari dalam hidup kita ini hati yang mau memuji, hati yang mau bersyukur. Bulan ini kita bersama-sama memasuki satu bulan dengan satu tema, yaitu adalah give thanks. Ngucap syukur. Zaman sekarang manusia semakin sulit mengucap syukur. Dunia semakin maju, dunia menuntut manusia jangan berbuat salah. Dunia menuntut yang namanya sempurna. Dunia menuntut apa-apa harus cepat. Dunia menuntut kualitas. Sehingga kalau kita ketemu yang gak beres, lebih gampang kita mengeluh, mengkritik, marah daripada ngucap syukur. Coba lihat aja di media sosial. Kalau di media sosial itu ada yang namanya video yang tidak berkenan di hati kita sedikit aja. Video atau gambar, percaya saya, banyak caci maki, banyak hate speech. Banyak kata-kata kebencian, ujaran-ujaran kebencian, kemarahan. Oh, itu bisa ribuan, bisa ratusan. Manusia semakin hari itu semakin gampang mengumbar segala sesuatu yang negatif keluar dari hati dan hidup dan mulutnya. Tapi Allah mengajar kita supaya jadi orang yang bisa mengucap syukur. Saudara mau mengucap syukur? Jangan terpengaruh dengan dunia. Dunia ini tidak mengucap syukur. Dunia ini mencaci maki.
Dunia ini mencela. Dunia ini bicara, mengkritik. Tapi kita mengucap syukur bahwa gereja boleh belajar firman. Firman mengajarkan kita ini harus hidup mengucap syukur. Dan itu baik Bapak Ibu. Itu sebabnya kita belajar di bulan ini mengenai mengucap syukur. Dan hari ini saya akan membawakan firman dengan satu tema, The Heart of Thanksgiving. Hati yang mengucap syukur. Supaya kita berubah jadi lebih rohani, jadi lebih baik, tidak seperti dunia yang tidak ada ucapan syukurnya. Mari kita mau lihat bersama-sama dalam firman Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada pelajaran-pelajaran penting Yesus sedang ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Apakah pelajaran yang nomor 1? Nomor 1, Yesus sedang mengajarkan kepada kita adalah never be afraid to take a big step. Jangan takut mengambil langkah besar dalam hidup. Karena Yesus diperhadapkan dengan 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita, tidak termasuk anak-anak. Dan Yesus tidak punya makanan. Tapi Yesus mengambil satu langkah yang besar dengan berkata, kita akan beri makan mereka. Karena aku tidak mau suruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini langkah besar. Sebenarnya Yesus punya 2 pilihan. Pilihan pertama, cuek bebek. Pilihan pertama adalah diem, nggak usah diurus. 4.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak, mereka datang dengar firman, dengar pengajaran, datang sendiri, ya tanggung jawab sendiri atas perut masing-masing. Kalau Yesus ambil langkah itu, selesai dan aman. Tapi Yesus tidak mau itu. Yesus mau supaya dia mengambil langkah yang besar, yaitu mengupayakan 4.000 orang, termasuk wanita nanti di dalamnya, termasuk nanti anak-anak di dalamnya, bisa 5.000, 6.000, bisa lebih. Semua harus makan sampai kenyang baru pulang. Ini langkah besar. Langkah besar karena Yesus tidak punya sesuatu yang lain untuk diberikan. Yesus tidak punya fasilitas. Yesus tidak punya bahan makanan. 7 roti yang Yesus tanyakan bukan pula miliknya sendiri. Tapi Yesus ambil langkah yang besar untuk memberi makan. Ini sesuatu yang indah. Yesus sedang mengajarkan kepada kita, jangan izinkan tantangan menghentikan kita untuk maju.
Hanya orang yang mau sukses berkata amin. Jangan izinkan tantangan menghentikan kita untuk maju. Tidak ada orang sukses dalam hidup tanpa tantangan. Oh ada Pak, saya pernah lihat ada orang sukses Pak. Itu sukses warisan. Sukses sejati selalu menghadapi tantangan. Sukses sejati selalu berani ambil langkah besar. Dan diperlukan yang namanya courage, keberanian untuk melangkah besar. Untuk Petrus turun dari perahu di tengah ombak badai, dia turun dari perahu, dibutuhkan yang namanya keberanian yang besar. Untuk Yesus kasih makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ini langkah besar. Langkah besar butuh berani. Keberanian. Bukan nekat, keberanian. Motivasi yang baik akan mendukung langkah yang besar. Ingat baik-baik apa yang menjadi motivasi Yesus mau beri makan 4.000 orang ini. Motivasinya hanya satu. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sebab telah 3 hari mereka tidak makan. Mereka ikuti aku. Kalau pulang lapar ini. Nggak usah 4.000 orang itu pulang lapar. Di sini aja udah banyak yang lapar. Bapak Ibu kita lihat dalam hal ini. Motivasi Yesus itu baik. Kalau saudara mau ambil langkah yang besar, Bapak Ibu pastikan dahulu bahwa engkau punya motivasi yang baik. Motivasi yang positif. Motivasi yang berguna bagi banyak orang. Langkah besar saudara bukan langkah egois untuk kepentingan diri sendiri. Tapi langkah besar untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Kalau saudara punya itu, motivasi seperti itu. Dan engkau punya langkah besar, percaya saya, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan pasti memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kemarin saya melihat ada di media sosial sebuah video singkat kecil yang menyentuh hati saya. Karena video ini di dalamnya ada seorang bayi menangis di tempat tidur yang bisa goyang itu, keranjang yang bisa goyang. Anjingnya bisa lihat, ada anjing di situ. Anjingnya bisa lihat anak ini atau bayi sedang nangis. Yang hebat dari anjing ini satu Bapak Ibu. Mungkin belajar dari tuannya, belajar dari mama sang anak. Kalau anak ini menangis, mamanya itu menyanyi. Anjingnya menyanyi. Jadi waktu bayi ini menangis, anjingnya menyanyi. Saya lihatnya sampai kaget. Anjing ambil langkah besar untuk menghibur bayi supaya bayinya diam. Padahal anjing aja tahu ngambil langkah besar. Tapi banyak manusia tidak berani ambil langkah besar. Kita yang sempurna tidak berani ambil langkah besar. Kita yang adalah manusia tidak berani. Mari saudara lihat, pikir baik-baik. Kalau Yesus tidak ambil langkah besar itu, hari ini kita tidak dengar ada mujizat 4.000 orang makan sampai kenyang. Dan kemudian ada wanita dan anak-anak. Dan kemudian masih lebih 7 bakul penuh. Dan murid-muridnya ikut makan. Itu sebabnya dalam hidup ini kalau Tuhan menggerakkan hati saudara dalam dunia bisnis saudara, dalam hidup saudara, ambil langkah mungkin untuk pelayanan, ambil langkah untuk berbuat sesuatu yang baik, ambil langkah besar untuk dunia sosial, ambil langkah besar dalam bisnis saudara, beranilah. Miliki keberanian dari Tuhan dan miliki motivasi yang baik dalam hidup. Allah akan menyertai. Amin Bapak Ibu.
Jadi di dalam ayat-ayat ini yang pertama diajarkan oleh Yesus Kristus adalah never be afraid to take a big step. Jangan pernah takut ambil langkah besar. Lalu yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Apalagi sih yang Yesus ajarkan kepada kita lewat perikop ini. Yang kedua adalah never run out of thanksgiving. Jangan pernah kehabisan ucapan syukur. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tidak bisa mengucap syukur. Keseretan. Tidak bisa mengucap syukur. Orang yang biasa mengucap syukur. Dan orang yang biasa bersungut-sungut dan mengeluh dalam hidup. Wajahnya itu beda. Yang mengucap syukur dan punya hati yang terus mengucap syukur. Dan dia mampu mengucap syukur. Wajahnya itu tambah hari tambah awet muda. Tapi orang yang bersungut-sungut terus. Ngomel terus. Mengkritik terus. Orang itu wajahnya pasti boros. Lebih tua daripada KTP-nya. Dari usianya. Oh, hidup itu ada begitu. Karena untuk mengeluh, untuk cemberut, itu butuh 2000 saraf di muka. Untuk senyum dan mengucap syukur hanya butuh 14. Pilih yang mana? Pilih 2000 atau 14? 14. Kalau kita mengucap syukur, kita penuh dengan sukacita, ini otot-otot saraf di pipi semua pada naik ke atas. Iya, tanya sama klinik-klinik kecantikan. Saudara kalau masuk klinik kecantikan, saudara tidur, dia kan di belakang kepala saudara. Kalau dia kasih krim muka dan lain sebagainya, pasti Bapak Ibu, otot saudara, otot wajah itu ditarik naik ke atas. Gak ada dia udah di belakangnya diturun-turunin begini. Marah kita. Kita udah kayak begini diturunin. Pasti tarik naik ke atas. Iya kan? Untuk naik ke atas punya jiwa mengucap syukur. Jangan pernah jadi orang kehabisan mengucap syukur. Orang yang gampang mengucap syukur dan orang yang gampang mengeluh dan bersungut-sungut. Mana lebih berat dalam hidup? Jelas yang bersungut-sungut berat hidupnya. Kalau tidak percaya besok dicoba. Bangun pagi, tolong ngucap syukur sepanjang hari. 1 jam ngucap syukur. Bangun pagi ngucap syukur aja. Pokoknya happy aja ngucap syukur. Tuhan terima kasih ya tanganku bisa goyang-goyang. Tuhan terima kasih leherku baik Tuhan. Tuhan terima kasih aku bisa goyang-goyang. Tuhan terima kasih aku bisa ke toilet. 1 jam ngucap syukur. Perhatikan, sepanjang perjalanan saudara, itu ringan dan enteng hari itu. Walaupun ada masalah. Tapi kalau bangun pagi udah ngomel, udah cembetut. Heran matahari, gue masih ngantuk udah datang, udah bangun. Heran panas amat hari ini. Heran nyamuk pagi-pagi ada. Terus aja ngomel aja. 1 jam sepanjang hari berat Anda. Mau pilih yang mana hidup nih? Mau yang berat apa yang ringan? Kita ini udah berat bobotnya. Ketambahan lagi. Ya kan habis liburan tambah berat badan kita udah. Mau tambah lagi dengan berat hati. Aduh. Janganlah. Bapak Ibu kita melihat di dalam ayat 36 Yesus berkata apa? Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Saya tanya nih. 7 roti dan ikan ini cukup enggak buat 4.000 orang? 7 ikan dan beberapa 7 roti dan beberapa ikan. Cukup enggak untuk 4.000 orang? Untuk grupnya Yesus aja enggak cukup. 12 murid dan Yesus 13, itu aja enggak cukup. Harus bagi 2. Apalagi untuk 4.000. Tapi heran, yang sedikit itu Yesus mengucap syukur. Amin Bapak Ibu.
Yang sedikit aja Yesus ngucap syukur. Berapa banyak saudara Tuhan kasih berkat sedikit enggak ngucap syukur. Lah kok cuma gini toh? Kok cuma gini sih? Aku udah puasa 40 hari Tuhan. Berkatnya cuma kayak gini. Jangan. Ngucap syukur. Yesus ajar nih. 7 roti dan ikan. Yang sedikit. Di hadapan 4.000 orang belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus mengucap syukur. Kita juga harus begitu. Belum lihat berkat, mengucap syukur. Sudah lihat berkat, mengucap syukur. Berkat besar, mengucap syukur. Berkat kecil, mengucap syukur. Gak lihat berkat, mengucap syukur. Itu. Ini yang Tuhan mau. Artinya bahwa kesulitan tidak boleh menghentikan ucapan syukur kita. Kesulitan seperti apa? Jangan menguras akan ucapan syukur kita. Kesulitan tidak boleh menghentikan kita berbuat baik. Buat Yesus ini sulit, 4.000 orang. Roti cuma 7, sulit nih. Dia tetap mengucap syukur. Dia tetap mau berbuat baik. Ucapan syukur itu sangat menguatkan hati. Makanya hidup itu harus banyak mengucap syukur. Kalau di rumah suami mengucap syukur. Istri juga banyak mengucap syukur. Anak-anak mengucap syukur. Rumah tangga itu indah. Penuh kehangatan kasih. Suami mengeluh bersungut-sungut. Istri dengar nambahin lagi bersungut-sungut. Anak-anak bersungut-sungut. Pembantu bersungut-sungut. Sopir bersungut-sungut. Waduh, satu rumah ini bersungut-sungut. Kucing pun gak kerasan di rumah. Tapi kalau kita ngucap syukur, rumah itu hangat, penuh dengan cinta kasih. Saya kemarin melihat di salah satu video di Instagram. Cukup kaget karena seorang anak kecil yang mungkin masih setahun lebih apa 2 tahun. Tapi nggak punya tangan. Dua-dua loh, putusnya itu dari sini. Kursinya itu cukup tinggi dekat dengan meja makan. Dan dia itu ada semangkok makanan. Orang tuanya gak suapin dia. Loh ini anak baru setahun lebih atau 2 tahun. Dikasih garpu di kaki. Suruh tusuk sendiri makanan. Ambil-ambil sendiri. Badan-badan dimajuin. Ini pakai kaki kanan. Gak dapet nih. Taruh lagi. Kaki kiri maju. Dibenerin nih. Bakwan ini. Meatball. Bakwan Amerika. Angkat lagi. Badan dimajuin. Makan. Senyum dia. Hebat ya. Gak punya tangan loh. Bisa senyum. Bisa happy. Ada ucapan syukur. Kita lo tangan komplit. Kaki komplit. Mobil ada. Rumah ada. Kerjaan ada. Cembetut melulu. Kalau punya teman lama. Hei, lu umur berapa sekarang? Gua 45. Kok kayak 65? Itu gara-gara cembetut melulu dalam hidup. Mari ubah hati ini dan hidup. Hidup ini udah berat. Jangan ditambahi lagi dengan beratnya apa? Komplain, mengeluh kita, bersungut-sungut kita. Menghakimi terus sikapnya. Gak terimaan terus dalam hidup. Mengkritik terus gak habis-habis. Selalu aja lihat tuh, semua salah semua. Ada di rumah salah semua. Si A salah, si B salah, si D salah. Kucing pun salah. Pergi gereja semua salah. Yang paling benar dia sendiri. Capek hidup begitu, capek.
Ingat baik-baiklah Bapak Ibu. Urat-urat kita, pembuluh darah kita itu tipis. Ya, kalau udah kenceng, tekanan darah naik, siapa mau disalahin? Setan. Setan bilang, gua gak ikut-ikut. Kamu yang marah-marah sendiri. Kamu yang naik-naik sendiri tekanannya. Kok aku disalahin? Tapi kalau mengucap syukur, indah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya ke laboratorium. Dekat di kantor kami, HFC Kota, Embong Sawu. Saya periksa. Kan tekanan darahnya pakai mamo itu. Terus dokternya pakai itu, stetoskop. Dibuka pelan-pelan. Tinggi Pak, berapa? 160. Hah, tinggi amat. Dok, minta waktu 2 menit, time out. Emangnya main bola? Time out 2 menit. Terus kelampunya diselerek, srek. Dokternya duduk di meja, saya di tempat tidur. 2 menit. Saya nyanyi dalam hati, saya nyembah dalam hati. Saya membayangkan padang golf. Dan saya ada di situ sendirian. Semua orang lain tidak boleh ada, cuma saya. Dan saya membayangkan saya ngangkat tangan. Saya bayangkan saya nyembah dalam bahasa roh. 2 menit. Lihat yang hijau itu enak, teduh sekali. 2 menit dokternya masuk lagi. Pak, periksa lagi ya. Oke. Pasang lagi. Wah, lumayan Pak. 140. Tadi 160. Sekarang 140. Periksa ini untuk kepentingan asuransi. Kan gak boleh 160. Bayarnya mahal. Ketambahan. Jadi 2 menit 140. Masih tinggi Pak. Dok, time out 2 menit. Tutup lagi. Srek. Dia duduk. Saya lagi. Masih di tempat tidur. Masih di padang golf. Nyanyi nyembah. Nyanyi nyembah. Tidak takut kena bola karena tidak boleh ada orang main. Hanya saya menyembah. Di padang golf yang besar itu. 2 menit dia masuk. Srek. Periksa lagi ya Pak. Oke, ini terakhir ya Pak. Terakhir. Oke. Loh Pak, normal 120-80. Loh, diapain Pak? Mau diapain ini? Diapain? Ya udah ngaku deh. Oh, tadi waktu 2 menit nyembah. Maksudnya nyembah Tuhan saya. Dalam hati nyembah Tuhan. Oh, turun. Saya ngalami sendiri. 160 jadi 120. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang darah tinggi di sini, banyaklah menyembah. Amin. Kalau ngotot terus, marah terus, tegang terus, percaya saya, kita udah dekat sama pintu sorga. Tuhan ajarkan kepada kita supaya ngucap syukur. Never run out of thanksgiving. Jangan pernah kehabisan ucapan syukur. Kalau saudara baca perjanjian lama, Tuhan itu benci orang yang apa? Bersungut-sungut. Benci. Orang yang bersungut-sungut dalam perjanjian lama itu dihukum oleh Allah. Bahkan pernah Allah itu kirim ular berbisa, gigit orang. Dalam sehari mati 23.000 orang. Tapi orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, orang itu akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita lewat perikop ini.
Never be afraid to share your love. Jangan takut membagi kasih. Ini yang terjadi. Bahwa Yesus tahu situasinya, tidak ada roti. Makanya murid-muridnya berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Tidak ada 7-Eleven, tidak ada supermarket besar, tidak ada Kmart, Indomaret, Indomay, Indojuni, Indojuli, nggak ada semua pokoknya. Kok mau kasih? Kasih. Di tengah situasi seperti itu, kasihnya Yesus tidak pernah terkuras habis. Tetaplah berani mengasihi dalam kondisi yang menyesakkan. Menyesakkan. 7 ketul roti dan 4.000 orang di depan Yesus. Itu menyesakkan Bapak Ibu. Itu situasi yang impossible. Itu situasi yang di luar dari minus. Itu situasi yang betul-betul no hope. Tidak ada pengharapan. Tapi Yesus tetap mau mengasihi. Tetaplah berani membagi dan memberi dalam situasi yang minim. Bahkan minus. Tetap berani mengasihi. Ini yang Yesus ajar. Tetaplah berani menjadi berkat dalam kondisi apapun. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid, lihat. Wanita itu, janda itu memberi yang besar. Padahal hanya 2 peser. Karena dia memberi seluruhnya. Cuma punya 2 peser, dia berani beri. Minim tapi berani. Ada orang punya banyak tapi tidak berani. Yang minim berani. Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Seminim apapun kita, tetap harus bisa mengasihi. Tetap bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Tetap tidak menolak kebaikan di dalam hidup ini. Saya membaca kisah mengenai seorang wanita bernama Rachel Long. Rachel Long adalah seorang yang pandai bermain piano. Meninggal pada usia 97 tahun 2017. Dia mengajar piano kepada 300 murid selama hidup. Dan dia tidak punya anak sendiri. Dan satu kali waktu sebelum dia meninggal, beberapa tahun sebelum meninggal, dia alami tuli. Bagi seorang pemain piano, tuli itu sama dengan kiamat. Gimana mau main? Nggak bisa dengar. Gimana mau ngajar murid-murid? Nggak bisa dengar. Hal yang paling simpel ada berkata, bubar semuanya. Nggak usah diurusin lagi semua. Duduk menyendiri aja, makan minum, tangan kanan remote TV, tangan kiri handphone. Udah gitu aja deh. Tidak buat Rachel Long. Dia ini suka sekali baca Mazmur. Jadi saudara tahu, beberapa tahun sebelum akhir hidupnya, dengan tulinya dia di kedua telinga, tidak lagi bisa main musik, tidak lagi bisa dengar suara apapun. Dia menulis 150 lagu. Mazmur 1 lagu, Mazmur 2 lagu. Setiap Mazmur ada lagunya. Dia buat semua. Ditulis tangan semua. Not baloknya semua. Orang yang tetap ingin berbuat sesuatu dalam situasi yang sangat minim.
Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, kita belajar jadi pribadi-pribadi. Seminim apapun kita, kalau Tuhan gerakkan hati saudara, jalani dalam hidup. Berani memberi, berani mengasihi, berani memberkati. Ini yang Tuhan mau. Inilah 3 yang sangat penting diajarkan Yesus. Orang yang punya hati mengucap syukur, tidak pernah takut ambil langkah besar dalam hidup. Selama Tuhan yang gerakan, dia akan jalani. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tidak pernah dalam hatinya kosong, kehabisan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tidak pernah. Dan orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang tidak pernah takut membagi kasih. Orang yang seperti ini loh, Tuhan tidak tahan untuk memberkati dia. Nabi berkata kepada janda, janda, buatlah dahulu bagiku roti, setelah itu bagi engkau dan anakmu. Janda bilang, aku loh cuma punya tepung 1 genggam, minyak cuma sedikit, engkau minta. Aku mau pulang dan goreng ini semua, lalu aku akan makan bersama anakku, besok kami mati. Tapi Nabi bilang, buatin aku dulu dari yang sedikit yang kau punya, lalu buatin buat dirimu. Dia pulang, dia buat. Yang kecil, yang sedikit nggak cukup buat dia sama anak, dia buat, diberikan kepada Nabi. Ternyata masih lebih, dia buat lagi buat dia, dia buat lagi buat anaknya. Diulang lagi besok pagi, besok siang, besok malam, dibuat lagi besok lusa, terus seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sampai kemarau kering itu hilang. Allah pelihara dia, karena dia adalah orang yang di tengah-tengah minimnya, dia berani memberkati. Dibutuhkan iman, dibutuhkan hidup bergantung pada Tuhan untuk melakukan semua ini. Tapi mari di dalam hidup saudara dan saya, kita mau lakukan firman seperti yang Tuhan mau. Salah satu tanda Kristen yang dewasa, mampu mengucap syukur. Mulai hari ini, perintahkan hati dan hidup saudara untuk mengucap syukur. Bahkan yang namanya Daud berkata apa? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Artinya hiduplah memuji dan menyembah dia. Kadang-kadang mengucap syukur dan memuji Allah, kita harus perintah diri kita lakukan itu. Kalau enggak, kita enggak lakukan. Mari jalani firman. Dan mari lihat bagaimana Allah menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.